Pak Jalan Panjaitan, Pak Jalan Andalas, Ya, ya, Pak Jalan Tenggidaan. ya. Saya itu ingin berkoalisi dengan partai apa saja. Setelah ini Bapak mau kemana? Hai, kembali lagi di Cover Story. Program ini membahas berbagai hal yang lagi trending, termasuk kisah-kisah inspiratif yang ada di sekitar kita. Hari ini kami sudah mengundang Bapak Martin Taha, Wali Kota 2 periode di Kota Gorontalo, dan sekarang menjabat sebagai Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Gorontalo. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Martin berkaitan dengan berakhirnya masa periode di periode ini. Nah, ini Pak, kira-kira sekarang aktivitasnya Bapak seperti apa sekarang ini dengan sudah tidak ada kesibukan mengurus kota lagi? Siap. Ya. Baik, terima kasih Bung Andi, para pemirsa podcast yang saya hormati, dan masyarakat, terutama masyarakat Gorontalo yang saya cintai. Sudah pas hari ini, saya 3 bulan sudah tidak lagi menjabat sebagai wali kota. Ya. Jadi pensiun dari kepala daerah selama kurang lebih hampir pas 10 tahun. 10 tahun ya. Saya dari 2014, 2019 sampai dengan 2024. Yang sebelumnya aktivitas saya di legislatif lebih dari 20 tahun, saya di 5 tahun diantaranya sebagai ketua DPRD. Jadi memang selama saya beraktivitas dalam pemerintahan, baik di legislatif maupun di eksekutif, tentunya banyak menyita waktu-waktu saya untuk bisa bersama keluarga dan juga melakoni aktivitas saya sebagai seorang juga akademisi. Tentunya sekarang malah lebih bebas saya untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Sehingga kalau ditanyakan apa aktivitas sekarang, nah kebetulan saya ini juga menjabat sebagai ketua partai. Dalam hal ini sebagai ketua Partai Golkar Kota Gorontalo. Dan sehubungan dengan itu, ketika saya lepas dari tugas sebagai wali kota, juga menanti tugas untuk calonkan kader-kader dari Partai Golkar untuk bisa menggantikan saya sebagai wali kota. Jadi sebagai ketua DPD 2 saya bertanggung jawab atas pencalonan kader Golkar yang nanti akan berkoalisi dengan partai lain yang kita calonkan sebagai wali kota dan wakil wali kota. Dan alhamdulillah itu saya dapat jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan saya sudah memasangkan mantan wakil-wakil saya. Jadi Dr. Charles Budidoku itu adalah wakil wali kota masa jabatan saya di 2014-2019. Dia jadi calon wakil wali kota. Sementara Rian Kono sebagai wakil wali kota 2019-2024 itu menjadi calon wali kota. Sehingga 2 mantan wali wakil ini saya gabungkan untuk melanjutkan program-program yang telah kami rintis dari awal bersama-sama, baik bersama Pak Rian maupun Pak Budi. Oke, kita tahan dulu itu. Ya. Nah, ini Pak, yang selama ini yang ingin jadi pertanyaan saya, bahkan beberapa netizen. Ya. Bapak mungkin aktif di media sosial. Siap. Saya itu selalu lihat aktivitasnya Bapak, kemudian baca komentar-komentar. Ya. Nah, setiap kali Bapak komentar pasti ada Pak Jalan Panjaitan, Pak Jalan Andalas, Pak Jalan Tenggidaan. Ya. Nah, sekarang jalan-jalan itu Kalimadi juga sempat ditanya oleh followers Bapak. Nah, sekarang jalan-jalan yang tadi Bapak dipertanyakan waktu masih menjabat sekarang sudah selesai. Sudah. Nah, kira-kira apa respon Bapak dengan kondisi itu? Jadi begini, masyarakat itu kan maunya selalu ada sesuatu yang dapat mereka nikmati, apa yang menjadi program dan kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Jadi ketika ada program dan kegiatan-kegiatan pembangunan oleh pemerintah yang sedikit terhambat, pasti masyarakat mempertanyakan. Dan itu wajar. Dan itu sudah menjadi hak
daripada masyarakat untuk menanyakan. Nah, kewajiban kami menjelaskan. Dalam hal ini saya bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Gorontalo. Dan alhamdulillah apa yang telah dipertanyakan itu seiring dengan selesainya saya sebagai kepala daerah, itu juga saya selesaikan dengan baik. Daerah Panjaitan sudah lihat bagaimana kondisinya, sudah dapat dimanfaatkan dengan baik. Jadi Sudah pusat ekonomi juga pusat ekonomi, perekonomian berkembang. Ya. Pusat jajan Kalimadu, Ya. itu juga sudah selesai yang sudah di pembangunan berbagai instalasi pengolahan air sudah selesai. Rumah sakit sudah selesai. MOT-nya rumah sakit. Jadi semua apa yang kita programkan sebagai wujud pengabdian kami kepada masyarakat untuk memberikan layanan, baik itu di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, sosial, ekonomi, alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan masyarakat sudah merasakan. Jadi memang ada mengalami berbagai kendala, tantangan, hambatan, sedikit gangguan, tapi itu dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik pula. Sehingga alhamdulillah masyarakat juga merespon, oh ini ternyata ini memang suatu program, apalagi membangun infrastruktur, tidak semudah membalik telapak tangan. Ya. Kan? Jadi masyarakat kita kan suka buru-buru. Iya, suka instan lah, Ya. suka cepat. Ya. Tapi ini kan butuh proses, sesuatu yang butuh proses. Kalau proses ini kita tidak jalan sesuai dengan mekanisme yang bersifat normatif, pada akibatnya akan ke depan pasti akan mengalami kendala, hambatan, kerusakan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ini sudah bisa kita laksanakan. Akhirnya sekarang juga masyarakat bisa merasakan bagaimana manfaat dari yang Betul. Bapak sudah lakukan. Betul sekali apa yang sudah di ini. Jadi masyarakat memang berhak mempertanyakan. Iya. Kenapa terlambat? Ya keterlambatan itu kan ini suatu proses pembangunan itu kan melibatkan seluruh stakeholder. Nah, jadi hambatan-hambatan itu ada saja. Baik dari sisi pemerintah itu sendiri, dari sisi masyarakat sendiri, dari sisi pelaksana, dari sisi teknis, dan dari sisi sumber daya yang tersedia, dan berbagai hal yang mengakibatkan adanya sedikit kendala yang harus kita atasi. Dan itu yang menjadi perhatian kami. Cuma masyarakat kan maunya cepat, cepat selesai, cepat terlihat, cepat dirasakan. Dan, ya, tapi itulah. kan Bapak sudah Dan itu jawab hasilnya bahwa ini loh yang masyarakat. Oh iya, kita sudah, ini hasilnya. Kita sudah wujudkan sesuai dengan harapan masyarakat. Pak, berbicara soal pembangunan Kota Gorontalo, Bapak tadi sampaikan bahwa Bapak menyodorkan dua orang yang merupakan mantan-mantan Bapak. Pak Budi Doko, mantan di periode pertama. Kemudian Pak Rian Kono, mantan di periode kedua. Akhirnya Pak Rian maju sebagai calon wali kota dan Pak Budi maju sebagai wakil wali kota. Betul. Nah, Bapak sendiri mengambil peran apa di situ? Ya, baik. Saya katakan tadi bahwa saya ini adalah ketua partai. Iya. Kami ini Partai Golkar yang punya hak untuk mengusung calon, bahkan sendiri bisa. Tanpa koalisi pun bisa untuk mencalonkan 6 kursi kader 6 kursi. Iya. Dengan 6 kursi alhamdulillah naik dari tahun sebelumnya, dari periode sebelumnya. Jadi hak daripada Partai Golkar ini kita tidak semata-mata gunakan sendiri, tetap kita juga tetap berkoalisi. Sebagai ketua partai, saya punya tanggung jawab untuk menjadikan agar kader dari Partai Golkar ini bisa menjadi pimpinan daerah untuk meneruskan apa yang telah saya laksanakan. Jadi, dan selama ini Golkar juga alhamdulillah bisa memimpin. Jadi Pak Budi Doko ini Bapak rasa masih kader Golkar atau memang ketua waktu dia pasangan dengan saya, ketika itu dia masih tercatat sebagai kader dari Partai Golkar. Walaupun sekarang dia sudah pindah ke partai lain. Jadi begini, apa pandangan saya terhadap mereka? Pertama, bahwa saya itu ingin berkoalisi dengan partai apa saja. Terutama kami dari KIM tentunya dianjurkan untuk berkoalisi dengan KIM. Tapi kondisi di daerah tidak bisa dipaksakan harus dengan KIM. Maka oleh karena itu di pusat apa yang disebut dengan KIM Plus. Jadi bisa gabung dengan partai non-KIM tapi plus yang sama, seirama, sejalan, seiring
dengan kita, Iya, atau visi dengan kita, betul. sehingga bisa membawa misi secara bersama-sama. Betul. Maka kami dari Partai Golkar Kota Gorontalo itu berkoalisi dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Jadi 3 partai ini dengan mengusung kader calon wali kotanya itu dari kader Golkar dan calon wakil wali kotanya dari Partai Nasdem. Kebetulan aja kedua-duanya ini baik dari Golkar maupun Nasdem, mereka ini orang-orang yang sudah punya pengalaman Betul. dalam kepemimpinan di wilayah Kota Gorontalo, yang menduduki jabatan sebagai wakil wali kota. 2014-2019, saudara Charles Budidoko itu sebagai wakil wali kota saya. Kemudian 2019-2024, Rian Kono juga sebagai wakil wali kota saya. Jadi ini adalah gabungan daripada mantan wakil wali kota. Nah, saya melihat ini bahwa ini peluang yang sangat besar dan sangat baik sekali. Kenapa? Karena kedua sosok ini sudah mengenal betul wilayah, SDM, karakter, dan pemerintahan yang berjalan di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo. Mereka sudah tahu persoalan-persoalan apa yang akan dihadapi. Mereka sudah tahu bagaimana menyelesaikan persoalan itu. Mereka sudah bisa bekerja sama dengan seluruh ASN yang ada di situ. Dan mereka sudah familiar dengan situasi, kondisi, dan keadaan yang ada di situ. Sehingga akan lebih mudah. Tidak lagi beradaptasi, menyesuaikan, yang membutuhkan waktu lama. Sehingga begitu mereka terjun, ketika mereka diberikan kepercayaan dan amanat oleh rakyat Kota Gorontalo, maka mereka sudah langsung running well, sudah langsung tancap gas untuk melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan, baik di dalam membangun ekonomi masyarakat, memajukan sektor-sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur sosial, dan sebagainya. Jadi mereka sudah running well, sudah tidak ada lagi harus belajar, harus menyesuaikan, menyesuaikan dengan kondisi SDM yang ada di sana, OPD harus ini. Mereka sudah tahu persis dari A sampai Z karena mereka adalah mantan-mantan wakil dari saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah bersifat kesinambungan. Jadi tidak ada lagi visi yang, karena visi yang saya tinggalkan, ini saya kan sudah menyusun RPJMD 2025-2030 yang menjadi program landasan pijakan daripada program yang akan disusun oleh wali kota dan wakil wali kota berikutnya 2025-2030 atau 2024-2029. Jadi SPJMD ini merupakan kesinambungan daripada RPJMD sebelumnya karena kami yang menyusun. Jadi mereka juga sudah tahu persis karena mereka sudah terlibat langsung di dalam penyusunan RPJMD itu. Nah, jadi artinya ini apa? Secara pemerintahan, saya kira mereka tidak butuh waktu lagi untuk bisa menyesuaikan. Dan tidak ada lagi hal-hal yang harus mereka dalami, pelajari, dan lain sebagainya. Sehingga bisa mengakibatkan waktu masih banyak terbuang. Ini mereka sudah bisa beradaptasi secara langsung dengan kondisi dan keadaan yang ada. Jadi ini juga menjadi satu tolak ukur bahwa Pak Martin sudah meninggalkan hal yang baik yang kemudian bisa dilanjutkan oleh kadernya sendiri di pemerintahan Kota Gorontalo. Oke, Pak, ini juga satu. Setelah ini Bapak mau kemana? Orang kan pasti bertanya, dia juga menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan dari netizen kami. Pak Martin setelah ini mau jadi apa? Sudah tidak wali kota, 2 periode, pernah menjabat ketua DPRD provinsi. Kira-kira bagaimana, Pak? Jadi begini Jadi kehidupan saya ini sudah dalam dunia politik kira-kira sudah lebih dari 37 tahun. Saya baik di legislatif maupun eksekutif maupun kehidupan politik 93. Anggota dewan atau jadi politisi? Politisi. Baru nanti 97 baru saya jadi anggota dewan dari Sulawesi Utara. Masih dari Sulawesi Utara. Inspirasi anak muda juga ya, Pak? Masih muda waktu itu. Jadi artinya sudah lebih dari 30 tahun ini tentunya sudah banyak hal yang saya pelajari, yang saya dapatkan di dalam lika-liku kehidupan politik. Walaupun dari sisi disiplin ilmu yang saya miliki, saya ini adalah orang yang sekolah di ekonomi. S1 saya ekonomi, S2 saya ekonomi, S3 saya juga ekonomi, antropologi ekonomi. Jadi
artinya dari sisi itu saya melihat bahwa dari keilmuan saya ekonomi itu saya gunakan untuk bisa berbagi dengan orang lain melalui berbagai aktivitas. Saya bisa mengajar di perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, diundang untuk bisa memberikan narasumber di berbagai tempat dan lain sebagainya, baik di Gorontalo maupun di luar Gorontalo. Jadi ini aktivitas yang ini. Tapi sebagai seorang politisi, Ya. tentunya arahnya kemana, tetap saya beraktivitas di politik. Ya. Karena sampai saat ini juga saya masih menjabat sebagai ketua salah satu partai politik. Ini menggambarkan bahwa memang aktivitas saya di politik. Nah sekarang musim kontestasi pemilihan kepala daerah. Ya. Baik gubernur, bupati, wali kota. Ya. Yang mana saya di pileg saya tidak ikut serta karena saya itu juga menjadi pertanyaan, kenapa Pak Martin tidak ambil pileg apa semua. Padahal kan kalau dilihat maju Ya punya potensi DPRD, untuk bisa ya. Ya, DPD Ada. saja bakal DPRD iya. Tapi saya kan dalam pengabdian itu kan di mana saja kan kita bisa. Saya tidak hanya sekedar untuk hanya orang bilang masuk ke sana sini seakan-akan mengejar jabatan. Saya tidak orang seperti itu. Tetapi saya melihat bahwa ada beberapa peluang yang bisa kita dapat di situ. Ya, kita bisa beraktivitas di situ peluang. Nah, sekarang di Golkar saya sudah tidak bisa lagi saya untuk menjadi kepala daerah di tingkatan wali kota maupun bupati. Iya, betul. Karena sudah 2 periode. Oke. Boleh untuk jadi kepala daerah tapi harus naik kelas. Iya, iya. Jadi gubernur kah, wakil gubernur kah atau apa. Ya. Karena itu aturannya seperti itu. Nah. Tapi saya ketika diberikan kesempatan oleh partai, kami beberapa orang diberikan tugas untuk bisa mensosialisasikan diri dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah jadi ditetapkan kan hanya 1. Iya, betul. Nah, kami bertiga, terakhir kami bertiga, ternyata saya juga termasuk orang yang tidak dilirik oleh partai Golkar, tidak ditetapkan. Sementara partai-partai lain juga tidak saya tidak ke partai lain. Iya. Tidak melirik ke partai lain, maksudnya kalau tidak ditetapkan oleh Golkar harus cari partai lain sampai bisa dicalonkan. Sekarang pendaftaran sudah selesai. Ini sudah berjalan. Saya tidak ada dapat partai Golkar dan saya juga tidak dapat partai lain. Ya, saya kira kita mendukung saja apa yang menjadi saya lihat calon-calon yang muncul sekarang ini, mereka adalah putra-putri terbaik yang saya kira bisa dipilih oleh masyarakat untuk menjadi kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Mudah-mudahan bisa mengangkat perekonomian Gorontalo sehingga bisa menciptakan suatu kondisi di mana Gorontalo bisa keluar dari jeratan yang menempatkan Gorontalo selalu diistilahkan sebagai daerah termiskin kelima di Indonesia. Itu saya kira tugas berat daripada para calon-calon ketika diberikan amanat dan kepercayaan oleh masyarakat di dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Padahal kan kalau dilihat Bapak ingin ngotot atau masuk ke partai, paling kemungkinan bisa ya Pak? Ya, kemungkinan bisa, tapi kan diambil, opsi itu belum diambil. Ya, belum diambil. Saya kira partai juga bisa menilai ya. Kan ada survei-survei, ada hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai partai politik maupun pihak-pihak tertentu yang ingin mencalonkan diri dan kami selalu ikutkan di dalam. Ya silakan. Siapa yang mendapat dukungan dari masyarakat. Saya juga serahkan kepada partai-partai yang mendukung. Karena di Gorontalo sendiri hanya Golkar yang bisa mengusung sendiri. Iya. Lainnya koalisi dan. Tapi sekarang kan dengan aturan baru sudah bisa kan, hampir semua partai sudah bisa. 4 pasang ini kan lumayan. Ya sekarang 4 pasang yang akan dipilih oleh masyarakat. Ya, kita lihat aja siapa yang dikehendaki oleh masyarakat. Ya. Oke, jadi itu dulu bincang-bincang saya dengan Pak Martin. Mudah-mudahan ke depan next time kita bisa bincang lagi Pak di kesempatan lain. Dan terima kasih banyak sudah berkunjung di Cover Story GoPos, di Rumah Kreatif GoPos. Mudah-mudahan kita bertemu di lain waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Andi dan seluruh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.